Dahsyat, 2,5 bulan mobil hasil produksi Huawei ini terpesan 100.000 unit. Mobil ini juga akan segera dipasarkan di Indonesia. Inilah dia series Aito M7 atau di negara asalnya Huawei Aito M7. Aito adalah merek baru yang diluncurkan pada tahun 2021 oleh Ceres Group dan Huawei. Model pertama mereka yaitu Aito M5, berbasis pada Ceres SF5. Aito kemudian meluncurkan beberapa model lain dan berhasil meningkatkan penjualan hingga menjadi salah satu dari 4 merek teratas di Tiongkok. Nah, kabar baru-baru ini, Huawei Aito mengumumkan menerima 100.000 pesanan pasti untuk SUV M7-nya. Pesanan tersebut diterima 2,5 bulan setelah kendaraan listrik tersebut diluncurkan di Cina. Saat pembukaan pameran Periklindo Electric Vehicle Show 2024, Doni selaku Head of Marketing and Sales PT Sokonindo Automobile menjelaskan akan membawa 2 model di bawah merek Ceres. Salah satunya adalah M7. M7 dan M9 nanti pakai brand Ceres. Di Cina, Ceres Group kerjasama dengan Huawei membuat merek bernama Aito. Kita akan membawa sesuatu di pameran Juli nanti. Tunggu saja. Saat ini kita lagi pengembangan dulu agar siap saat diperkenalkan. Modelnya mampu menampung 7 penumpang dan sudah completely knockdown atau CKD. Sebagai kasta tertinggi dalam jajaran produk Ceres, Ceres 7 merupakan medium SUV 6-seater dengan menyajikan banyak keunggulan untuk sebuah mobil extended range electric vehicle. Lantas, seperti apa spesifikasi dan gambaran harganya? Berikut ulasannya. Di negara asalnya, Ceres 7 memiliki nama lain yakni Huawei Aito M7. Mobil ini merupakan produk kolaborasi antara pabrikan Ceres dengan Huawei. Ceres 7 yang ditampilkan di IIMS 2024 Surabaya kemarin merupakan spesifikasi untuk pasar Tiongkok. Melihat spesifikasi dimensinya yang ada di Cina, Ceres 7 atau Huawei Aito M7 memiliki panjang 5020 mm, lebar 1945 mm, dan tinggi 1760 mm, serta wheelbase 2820 mm. Secara dimensi, mobil Huawei ini lebih besar dari Honda CR-V yang saat ini dijual di tanah air. Lihat saja dimensinya CR-V sendiri yang memiliki panjang 4691 mm, lebar 1866 mm, tinggi 1681 mm, dan wheelbase 2701 mm. Melihat desain eksteriornya, dia terlihat tidak seperti mobil listrik kebanyakan yang memiliki bentuk radikal. Ceres 7 hadir dengan desain yang mewah dan futuristik, mulai dari bagian depan, samping hingga buritannya. Lalu lekukan yang diterima mobil ini tampak begitu manis dipadukan dengan lampu yang dibuat seolah terhubung dengan kedua sisinya. Kemudian bentuk bempernya pun terlihat elegan ditambah adanya lampu DRL di kedua sisi. Untuk profil sampingnya, dia dilengkapi pegangan pintu tersembunyi dengan kamera tampak samping yang ditambahkan ke spakbor depan untuk kompatibilitas dengan Huawei ADS2 sistem mengemudi cerdas yang canggih. Lalu lengkungan roda depan dan belakang yang sedikit terangkat serta desain roda multispoke berukuran 21 inci memberikan tampilan berotot di mobil Ceres ini. Selain itu, terlihat pada bagian atapnya pun sudah dilengkapi panoramic roof yang meningkatkan gaya berkendara sekaligus pandangan menjadi terasa lebih luas. Di bagian belakang mobil ini tampak begitu gambot berkat desain pintu bagasinya serta bumper yang diaplikasikan. Kemudian stop lampnya terlihat minimalis namun tetap modern lantaran sudah menggunakan LED bar yang juga dibuat menyambung antara kedua sisinya. Di bumpernya sendiri terdapat tambahan reflektor lampu yang tentunya dapat memberikan visibilitas lebih baik bagi pengemudi di belakang.
Melihat bagian dalam, sebagian besar interiornya dilapisi bahan kulit berwarna lembut mulai dari dashboard, setir, door trim, hingga joknya. Pada dashboard dan door trimnya sendiri mendapatkan aksen wood panel yang memberikan kesan lebih prestisius. Untuk center clusternya, mobil ini dipakaikan panel instrumen LCD 10,25 inci dengan tampilan floating. Bicara mengenai meter cluster atau pusat informasi berkendara, mobil ini menggunakan tampilan full digital. Kemudian untuk setirnya sudah dilengkapi beragam tombol fitur yang terintegrasi langsung dengan sistem hiburan serta pusat informasi berkendara. Tak hanya itu, mobil ini juga dilengkapi sistem navigasi yang memudahkan pengemudi ketika berkendara dengan menentukan titik tujuan. Di konsol tengahnya, kabinnya ini mengusung konsep floating dengan adanya laci penyimpanan tertutup serta 2 buah cup holder tepat di samping tuas transmisi, serta armrest yang sekaligus berfungsi sebagai laci. Untuk kursi depannya, desain dengan ukuran yang besar dan ergonomis yang memberikan support yang baik untuk tubuh, serta dilengkapi dengan ventilasi dan pemanas kursi untuk meningkatkan kenyamanan. Soal konfigurasinya, series Huawei Aito M7 tersedia dalam 2 konfigurasi kursi, ada 5 kursi dan 6 kursi. Nah, gimana soal fitur keselamatannya? Mobil ini pun berhasil disematkan ADAS untuk fitur keselamatannya yang dinamai ADAS 2.0, sistem mengemudi cerdas yang canggih, dilengkapi dengan 1 radar laser yang dipasang di atas, 3 radar gelombang milimeter, 11 kamera persepsi visual definisi tinggi, dan 12 radar ultrasonik dengan total 27 sensor. Sensor ini memberikan persepsi objek statis dan dinamis dalam pemandangan penuh dan segala cuaca, termasuk bentuk tidak beraturan. Radar laser memungkinkan jangkauan yang tepat dan kamera persepsi visual definisi tinggi mengenali lingkungan dengan jumlah piksel kamera ganda depan mencapai 8 juta piksel. Series 7 dibekali mesin berbahan bakar bensin 1,5 liter turbo yang dipadukan baterai berkapasitas 40 kWh. Baterainya menghantarkan aliran listrik ke motor listriknya untuk dapat menggerakkan laju kendaraan. Di negara asalnya, mobil ini memiliki 2 pilihan powertrain, di mana motor listrik tunggal dengan penggerak roda belakangnya dapat menghasilkan tenaga 272 PS dan torsi 360 Nm. Sedangkan motor listrik ganda dengan sistem penggerak all-wheel drive-nya mampu mengeluarkan tenaga 448 PS dan torsi sebesar 660 Nm. Jadi, ketika sedang menggunakan mode EV, Series 7 dapat berjalan sejauh 240 km. Sedangkan untuk jarak gabungan yang diperoleh motor listrik dengan mesin internalnya dengan tangki bahan bakar terisi penuh sebanyak 60 liter, dia dapat menempuh jarak sejauh 1.300 km. Bicara soal harga, karena belum resmi meluncur di Indonesia, series Aito M7 harganya di negara asalnya dijual mulai dari 249.800 yuan atau sekitar 500 jutaan rupiah untuk versi entry levelnya. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you on the next video.